Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8, koordinat kartesius. Koordinat kartesius dalam matematika digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Koordinat kartesius ditemukan oleh seorang matematikawan yang bernama René Descartes. Koordinat kartesius digambarkan dalam bentuk garis tegak lurus. Dengan garis horizontal atau yang mendatar disebut sumbu X, dan garis yang vertikal atau yang tegak disebut dengan sumbu Y. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan gambar berikut. Mari perhatikan gambar berikut. Inilah bidang pada gambar koordinat kartesius. Jadi sumbu yang mendatar kita sebut sumbu X, sumbu yang tegak kita sebut sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari perhatikan titik A sampai ABCD EF GH berikut. Ya, kamu perhatikan titik A. Titik A berada di sini. Nah, posisi titik A itu adalah 4 ke kanan dari 0,0, disinilah 0,0, dan 5 ke atas. Maka koordinat titik A adalah 4,5. Kamu perhatikan titik B. Titik B, kamu perhatikan dari 0,0 itu berjalan 3 ke kiri dan 4 ke atas. Maka koordinat titik B adalah min 3,4. Jadi 3 ke kiri dan 4 ke atas. Kemudian titik C itu berada pada posisi 5 ke kiri dan 2 ke bawah. Maka koordinat titik C adalah min 5, min 2. Kemudian perhatikan koordinat titik D. Titik D dari pusat koordinat ini berjalan 4 ke kanan, 2 ke bawah. Maka koordinat titik D adalah 4, min 2. Nah, mari perhatikan titik-titik yang lain. Titik yang lain adalah misalkan titik E. Titik E berjalan dari pusat itu 3 ke kiri, tapi berada di garis sumbu X. Maka sumbu Y-nya adalah tidak ada, berarti titik E ini adalah min 3,0. Kemudian setelah titik E, titik F ini berjalan dari pusat itu ke atas, berarti koordinat X-nya yang tidak ada 0,6. Kemudian titik G 0, min 4. Dan titik H adalah 2,0. Saya tuliskan supaya lebih jelas di sini yang lebih besar. Jadi koordinat titik A 4,5. Titik B min 3,4. Titik C adalah min 5, min 2. Titik D 4, min 2. Kemudian titik E
min 3,0. Kemudian titik F itu 0,6. Kemudian titik G itu 0,-4 dan titik H 2,0. Ya. Kalian harus sudah bisa menggambarkan koordinat titik-titik pada bidang kartesius. Nah, A 4,5, yang 4 ini disebut koordinat X, 5 disebut koordinat Y. Nah, nama lainnya, misalkan kita ambil titik B, min 3,4, ada nama lain yaitu absis dan ordinat, di mana yang depan, yang koordinat X ini disebut absis, dan 4 ini disebut ordinat. Mari kita lihat titik-titik yang lain. Jadi A 4,5, 4 itu koordinat X, 5 koordinat Y. Kemudian yang B, min 3 itu koordinat X, 4 itu koordinat Y. Yang C, min 5 itu koordinat X, min 2 itu koordinat Y. Yang E, min 3 itu koordinat X, 0 itu koordinat Y. Kemudian mana yang absis dan ordinat untuk titik-titik ini? Misalkan yang D itu absisnya 4, ordinatnya min 2. Untuk yang G, absisnya 0, ordinatnya adalah min 4. Nah, kemudian dalam salib sumbu atau dalam koordinat kartesius, bidang ini dibagi menjadi 4 yang disebut kuadran, di mana ada 4 kuadran. Jadi disinilah kuadran 1. Ini kuadran yang pertama. Kuadran yang pertama. Ini kuadran yang kedua. Ini kuadran yang ketiga. Ini kuadran yang keempat. Ya. Perhatikan kuadran 1. Pada kuadran 1 nilai X positif, Y positif. Jadi kalau koordinat XY yang berada di kuadran 1 pasti X-nya positif, Y-nya positif. Koordinat titik yang berada di kuadran yang kedua, nilai X-nya yang negatif, Y-nya positif. Koordinat titik yang berada pada kuadran yang ketiga, nilai X negatif dan nilai Y negatif. Koordinat titik yang berada pada kuadran 4, nilai X positif dan nilai Y negatif. Jadi dalam salib sumbu dalam koordinat kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Inilah kuadran yang pertama, ini kuadran yang kedua, ini kuadran yang ketiga, dan ini kuadran yang keempat. Titik-titik pada gambar berikut yang terletak pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Misalkan titik A. Nah, titik A 4,5. Ini berada pada kuadran 1. Titik B min 3,4
berada pada kuadran yang kedua. Kemudian titik C, min 5, min 2 berada pada kuadran yang ketiga. Dan titik D, 4, min 2 berada pada kuadran yang keempat. Jelas ya di sini. Jadi kalau koordinat X positif, koordinat Y positif berada pada kuadran 1. X negatif, kemudian Y positif berada pada kuadran yang kedua. Kemudian semuanya negatif itu berada pada kuadran yang ketiga. Kemudian yang depan positif atau koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif, maka berada pada kuadran yang keempat. Sekarang mari perhatikan untuk menentukan jarak titik A, B, C, D dan berikutnya dari sumbu X dan sumbu Y. Misalkan titik A 4,5 itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kalau kamu perhatikan di sini 4 satuan, di sini 5 satuan dari sumbu X. Berarti kalau titik B min 3,4 berjarak 3 satuan dari sumbu Y, ya. Walaupun di sini koordinatnya X. Dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Demikian juga untuk titik C min 5, min 2 berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Kalian bisa menentukan titik-titik yang lain atau jarak-jarak titik yang lain dari sumbu X dan sumbu Y. Ingat ya, sumbu X itu sumbu yang mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang tegak. Mari kita melanjutkan cara menentukan posisi titik terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0 dan titik tertentu. Misalkan, perhatikan gambar berikut. Titik A itu 3,2 dan titik B itu 6,1 dan titik C 1, min 2. Tentukan posisi A terhadap B. Posisi A terhadap B sama saja ini berjalan dari B ke A. Nah, kalau kamu lihat titik B 6,1 menuju ke A. Nah, arahnya itu harus kiri kanan dulu, baru ke atas dan ke bawah. Kalau posisinya ke kiri berarti nilainya negatif. Kalau berjalannya ke kanan itu nilainya positif. Kemudian kalau berjalannya ke bawah itu bernilai negatif dan ke atas bernilai positif. Berarti posisi A terhadap B berjalan dari B ke A. Kita lihat 3 ke kiri. 3 ke kiri ya. Dan ke kiri. Dan kita lihat 1 ke atas. Jadi kalau ke kiri itu negatif, ke atas adalah positif. Jadi posisi A terhadap B adalah min 3,1. Sekarang kita balik. Posisi B terhadap A. Berarti berjalan dari A ke B. Dari A ke B. Jadi harus ke kanan dan ke kiri dulu. Yang mendatar dulu baru ke bawah dan ke atas. Dari A ke B. Berarti 3 ke kanan. 1, 2, 3. 3 ke kanan. Dan 1 ke bawah. Ya, ingat kalau ke kanan berarti positif, berarti posisi B terhadap A adalah 3 ke kanan, 1 ke bawah. Kalau ke bawah itu negatif 1. Ya, sekarang kita lanjutkan posisi A terhadap
titik O atau titik asal 0,0 adalah, berarti berjalan dari O ke A. Kita perhatikan dari O ke A. Ke kanan dulu, 3 ke kanan, dan 2 ke atas. Jadi posisi A terhadap O 0,0 adalah 3,2. Kemudian kita perhatikan lagi posisi C terhadap B. Berarti dari B ke C. Dari B ke C, ya. Ya. Kita berjalan dari B ke C. Ke kiri dulu. 1 2 3 4 5 sampai sini. Berarti 5 ke kiri. Ke kiri ini ya. Kemudian kita hitung lagi dari sini 5 ke kiri, 1 2 3 dan 3 ke bawah. Berarti posisi C terhadap B adalah min 5 karena ke kiri dan ke bawah min 3. Jadi kalau kita menghitung tidak boleh ke bawah ke atas dulu, tapi harus kiri kanan dulu baru atas bawah. Contohnya tadi A terhadap B. A terhadap B berarti berjalan dari B ke A. 3 ke kiri, 1 ke atas. Maka jawabannya adalah min 3,1. Jelas ya. Jadi bagaimana kalau kita angka-angkanya besar, misalkan min 25, min 3. Nah, kita perhatikan berikut ini. Kita lanjutkan dengan menentukan posisi titik yang tadi ya. Jadi posisi titik A terhadap B adalah min 3,1. Nah, nanti kita akan menentukan angka-angka yang tinggi. Nah, posisi titik A terhadap B adalah min 3,1. Nah, sekarang saya tulis titik A 3,2 terhadap B 6,1. Nah, tadi jawabannya adalah min 3,1. Nah, sekarang min 3,1 itu dari mana? Sebenarnya min 3,1 adalah didapat dari 3 ini kurangi 6,2 dikurangi 1. Ya, min 3,1. Sama kan ya? Jadi min 3,1. Sekarang posisi B terhadap A. Nah, berarti B-nya 6,1 dan terhadap A 3,2 berarti 6 kurangi 3, 1 kurangi 2. 6 kurangi 3 adalah 3, 1 kurangi 2 adalah min 1. Sama dengan yang tadi ya. Oke, sekarang mari kita menentukan titik-titik tertentu yang lebih besar. Contoh soal, titik K 5,-10 dan titik L 13,-20. Tentukan posisi titik K terhadap L. Nah, K-nya 5,-10 terhadap, ingat cara seperti tadi, terhadap L-nya 13,-20. Berarti 5 dikurangi 13, min 10 dikurangi min 20. Nah, 5 min 13 adalah minus 8 dan min 10 plus 20 adalah 10. Jadi posisi titik K terhadap L adalah min 8,10. Nah, demikian juga posisi titik L terhadap K. Titik L-nya tadi 13,-20 dan atau terhadap ya. Terhadap K, K-nya adalah 5,-10. Tinggal kita kurangi. Jadi posisinya 13 kurangi 5, min 20 dikurangi minus 10.
Jadi sama dengan 13 kurangi 5 adalah 8. Min 20 min 10 menjadi min 20 plus 10 menjadi min 10. Jadi posisi titik L terhadap K adalah 8, min 10. Supaya kamu lebih memahami contoh-contoh soal tadi, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Diketahui titik A min 2,5, B 3,5, dan C 3, min 2. Pertama, gambarlah koordinat titik A, B, C dalam bidang kartesius. Jadi pertama gambar dulu, kemudian yang kedua bangun apakah yang terbentuk jika ketiga titik dihubungkan. Kemudian yang ketiga, titik manakah yang berada pada kuadran 1, kedua, dan keempat. Yang keempat, tentukan A, posisi titik A terhadap titik B, posisi titik B terhadap titik C, posisi titik A terhadap titik C, dan posisi titik C terhadap titik A. Selamat mengerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.